Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita mulai masuk pembahasan dari hukum jual beli kredit. Ini kita sudah mulai masuk belajar hukum jual beli kredit. Bagaimana fakta di lapangan itu nanti bisa kita aplikasikan dengan muamalah. Jadi muamalah itu tidak bisa menyesuaikan dengan fakta di lapangan, tapi fakta di lapanganlah yang harus menyesuaikan muamalah atau syariat. Jadi syariat itu tidak boleh diubah. Jadi fakta di lapangannya yang harus mengikuti. Kita mulai masuk dalam pembahasan malam ini. Pembahasan yang pertama Pak, seperti biasa kita harus mendalami dan memahami apa itu jual beli kredit. Yang kedua, kita juga harus memahami jual beli kredit terkhusus. Nah, ini terkhusus kepada bank ribawi. Itu yang harus kita hati-hati nanti di sini. Kemudian yang ketiga adalah memahami jual beli kredit dengan dua harga. Itu ini sering terjadi yang konteksnya kita sepelekan. Kita sepelekan, ternyata di situ ada kesalahan. Itu nanti akan kita bahas. Dan yang terakhir, jual beli kredit secara inah. Ini kan istilah yang jarang kita dengar ya. Mungkin inah mungkin ya. Tapi kalau istilah inah ini seperti apa? Ini nanti akan kita bahas. Seperti biasa, kita harus memahami definisi dari atau tarif dari jual beli. Yang kemarin sudah ada saya share, ada 16 tarif. Ini sudah saya cover. Akad dulu, kemudian jual beli. Nanti ketika kita menghadapi satu fakta, kita bisa menguatkan dengan definisi, dengan tarif. Apa jual beli itu? Satu malin bimalin alasan kaliki antara mubadalatu malin bimalin pertukaran harta dengan harta alasan kaliki yang menimbulkan kepemilikan. Nanti ada perpindahan kepemilikan. Kemudian antara atas dasar saling atau rela, walaupun konteksnya kredit, tapi itu statusnya sudah terjadi perpindahan kepemilikan menurut kredit. Ya, sampai nanti kayak kasus leasing, kita konteksnya yang keduanya statusnya cuma sewa, kepindahan manfaatnya bukan kepemilikan, sehingga mudah untuk ditanya. Itu penguatannya mereka di situ, gampang nariknya. Nah, ini secara definisi jual beli. Jual beli itu berlaku kepada jual beli cash maupun kredit. Kemudian macam-macam jual beli. Kalau di pembahasan kemarin kan kita sudah menyampaikan ada jenis-jenis jual beli. Jenis jual beli yang berdasarkan barang dagangan, terus berdasarkan harga, dan berdasarkan yang pembahasan di sini yang berkaitan dengan jual beli yang kontan, kredit maupun jual beli besar. Berdasarkan barang dagangan kemarin itu kan ada yang jual beli mutlak, jual mutlak itu pertukaran atau jual beli yang hubungannya barang ketemu uang. Ada yang kedua jual beli salam, yang jual belinya barang yang belum ada, tapi syaratnya harus ada uang cashnya. Kenapa harus dilakukan begitu? Supaya tidak terjadi yang namanya kali bil kali, itu tidak ketemu utang ketemu utang. Jadi tidak boleh kan ada jual beli muajal masma, yaitu jual beli tunda ketemu tunda. Supaya tidak tertunda, maka harus salah satunya bayar cash. Itu alasannya jual beli salam. Nah, pembahasan ini kita membahas pada jual beli yang kemarin sudah kita bahas, yaitu jual beli harga kontan atau bayu munjis as-salam.
Jual beli yang memang mensyaratkan pembayarannya itu harus di depan, bayarnya di depan. Itu sudah kita bahas yang kemarin. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah jual beli bertempo atau bai'u mu'ajjal as-saman, yaitu jual beli yang memang mensyaratkan barangnya sudah diberikan tapi pembayarannya yang tertunda atau bertempo. Yang ketiga adalah jual beli dengan mensyaratkan barang kemudian. Ini yang akan kita bahas di pekan depan, bai'u mu'ajjal al-masman, yaitu jual beli yang memang barangnya yang tertunda. Kalau jual beli kredit tadi kan bayar uang barangnya di depan, uangnya yang tertunda. Nah, kalau ini barangnya yang tertunda. PO tadi ya. PO, maksud dari PO. Karena barangnya belum ada, belum dipegang oleh si pemilik barang atau si penjualnya. Ini yang namanya bai'u mu'ajjal al-masman. Yang keempat kemarin yaitu bai'u mu'ajjal as-saman. Bai'u mu'ajjal biwadoin, yaitu jual beli yang barang dan harganya tertunda, jual-belinya tertunda. Itu yang dilarang oleh Rasulullah. Ini yang akan kita bahas adalah yang kedua, yaitu mu'ajjal as-saman. Dalam jual beli, harga bertempo atau jual beli kredit itu juga disebut al-bai'u bid-dain wal hasil. Jadi istilahnya itu al-bai'u itu kan jual beli, bid-dain ini utang, bitaksirnya itu cicilan. Jadi dia menjual barang tapi berutang, cuman pembayarannya dia cicil. Itu istilah lain dari jual beli kredit atau al-bai'u bid-daini wal hasil. Bagaimana hukumnya dalam jual beli kredit menurut pandangan Islam atau menurut syariat Islam? Hukumnya itu boleh. Apabila kalau boleh kan? Kalau tidak boleh, wah repot juga. Tidak boleh kredit. Cuman memang ada syarat-syarat dalam jual beli kredit. Ini yang berdasarkan kebolehannya itu. Kenapa setiap dalam mengambil satu hukum itu kita harus butuh yang namanya dalil. Ini sebagai penguatnya. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bid-dain ila ajalin musamman fa'tubuhu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, tidak boleh tidak secara tunai, berarti kredit untuk waktu yang ditentukan. Nanti ada tempo, ada waktu yang diundur, maka hendaklah kamu menuliskan. Memang pada dasarnya Islam itu mengajarkan kita itu untuk selalu menulis. Karena kalau tidak dicatatkan manusia kan mudah lupa. Itu yang bahaya. Ya kalau nambah, kalau kurang, berapa ya kemarin? Kalau tadi lupa ya. Aku tinggal 500.000 deh, tapi masih 5 juta. Itu pentingnya kita menulis supaya tidak ada fitnah di antara kedua belah pihak. Itu memang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya supaya tidak terjadi perselisihan. Kemudian ini juga berdasarkan dari hadis Rasulullah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istaro min Yahudiyyin ta'aman. Ta'aman itu kan makanan yang kemarin itu. Bila ajalin warohanahu geranahu di hadis. Ini ketika Rasul, kondisi ini posisinya Rasul dalam posisi tidak punya makanan. Kemudian dia membeli makanan kepada orang Yahudi, kemudian pembayarannya dia cicil dengan tempo tertentu. Tapi karena orang Yahudi itu juga orang yang tidak percaya, ini sekelas Rasul, orang yang
dikatakan beliau itu jujur, amanah, Yahudi masih nggak percaya, apalagi kayak gitu. Makanya jangan utang sama orang Yahudi, nggak percaya gitu. Jadi Dia menjaminkan baju besi. Nah ini juga menjadi dalil yang namanya rohan atau jadai. Karena di sini Rasul melakukan atau mempraktekkan itu berdasarkan fi'liyah atau perbuatan Rasul. Ini menjadikan dalil bolehnya gadai salah satunya ya. Selain itu juga ada di surat Al-Baqarah ayat 383 termasuk dalil rohan. Itu kalau bisa dikumpulin dalil itu untuk jadi pegangan dan dipahami. Ketika ada menanyakan tentang apa dalilnya, mana dalilnya, andalannya orang itu bertanya begitu. Nah, seperti kemarin pembahasan dalam rukun jual beli itu ada 3. Nah ini yang memang harus kita hafalkan, karena ketika ada salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, ini bisa terjadi batil dalam transaksi. Makanya yang menjadi sah dan tidaknya di transaksi itu melihat dari syariatnya itu berdasarkan rukun dan syarat. Rukun dalam jual beli itu kan kemarin ada 3. Ada 2 pihak yang berakad, al-akidani. Ada mahal akad atau objek akadnya. Ini al-akidani adalah 2 pihak yang berakad. Yang 2 pihak yang berakad kan bagi penjual dengan pembeli. Yang kedua adalah mahal akad. Mahal akad itu juga dikatakan mahal al-ini, yaitu objek akadnya. Nah, ini yang harus kita teliti itu di sini nanti malah. Objek akadnya apa nih dalam jual beli? ya Nah, yang ketiga adalah sigot, yaitu ijab kabul. Ini juga upayakan dihafalin satu-satu pelan mudah-mudahan, karena dari sisi kita bisa setiap melakukan transaksi ini kita bisa mengetahui ini yang kita lakukan transaksi ini sama orang dia, berarti dalam rukun itu masuk kategori al-akidani, tidak masuk nih secara syarat, nanti sah jual beli tidak sah ini. Kan di situ kita bisa mengukur dari sah tidaknya dalam transaksi jual beli. Ini contohnya ya. Syarat yang pertama al-akidani, yaitu harus akil atau berakal. Kalau kemarin kan ada 3 tuh, yang satu akil, yang kedua mumayyiz, dan yang ketiga adalah muhtar atau bebas memilih. Tidak boleh ada paksaan di antara baik si penjualnya maupun si pembeli. Ini 3 syarat dari jual beli al-akidani, yaitu akil, yaitu tidak gila, kemudian mumayyiz dan muhtar. Nah, yang kedua ini yang kurang lebih sama kayak kemarin, ada 6. Yang pertama itu ada tohir atau barangnya itu harus suci. Nah, suci ini berdasarkan syariat ya, berdasarkan syariat, nanti mengambilnya dari nas atau dalil syariat. Nah, yang kedua adalah barangnya itu benar-benar bisa dimanfaatkan atau intifak, yang sampai nanti barang yang ditransaksikan tidak bisa dimanfaatkan oleh si pembeli. Yang ketiga adalah milkiyatul akid, benar-benar memang sudah menjadi milik si penjual. Yang keempat adalah dapat diserah terimakan, taslim. Jadi taslim itu si penjual menyerahkan ke taslim. Kalau takabur itu si pembeli menerima barangnya. Jadi ada serah kemudian terima. Taslim itu menyerahkan, takabur itu terima. Jadi ada juga orang menanyakan,
ketika dalam rukun jual beli kok disebut takabut ya, merasa kasih mengalir, itu sama, intinya salah terima. Cuman takabut itu si pembeli yang menerima, kasih itu menyerahkan. Nah, yang kelima adalah barangnya itu harus maklum atau barangnya benar-benar diketahui. Maklum ini berdasarkan syar'i, berdasarkan syar'inya. Nah, yang keempat adalah makbul, sudah dipegang atau sudah diterima oleh penjual. Ini yang berkaitan dengan kemarin itu pembahasan makanan harus makbul, harus diserah terimakan dulu, jangan sampai kita menjual barang yang konteksnya itu belum kita terima barangnya, tapi kita sudah menjualnya, tidak melakukan serah terima dulu. Kalau ada memang ulama itu yang memang sakot, dalam arti sakot itu tegas dalam konteks melakukan transaksi, jadi tidak boleh langsung dijual. Bahkan dalam konteks begini, memberikan hadiah misal ada teman mengirimkan barang ke saya, tapi bukan langsung dari dia belikan dulu, nanti si toko itu disuruh kirim langsung ke saya. Nah, itu masuk dalam konteks di sini belum makbul. Itu ada yang ulama tuh sakot di situ tidak boleh, harus diterima dulu si yang membeli barang baru dikirimkan, walaupun konteksnya itu hadiah. Ini nanti kita lihat dalam barang apa dulu, itu yang pembahasan kemarin tuh di sini di 6 poin ini. Nah, yang tambahannya di sini jual beli kredit itu ada barang ribawinya. Nah, ini yang harus kita hati-hati di sini. Kemudian yang syarat ketiga yaitu sigot. Sigot itu muafik, harus berkesesuaian antara ijab dengan qabul. Ketika ditanya ini harganya 100, maka yang menjawab juga oke, saya terima harganya 100. Itu antara ijab dengan qabul itu muafik, berkesesuaian. Nah, yang kedua adalah harus satu majelis akad, di dalam majelis tidak boleh terpisah. Ketika dia keluar maka harus mengulang akadnya. Itu satu majelis. Termasuk kemarin pembahasannya ada yang online dan ada yang offline. Yang ketiga, tidak ada fasil. Fasil ini dalam artian pemisah. Kalau kemarin dicontohkan itu kan gini, ini barangnya berapa nih kacamatanya? Oh, ini 500.000. Kemudian saya belum mengkabul atau mengatakan oke saya beli. Kemudian Ustaz Reja ngajak ngobrol, saya ngobrol lah. Nah, ini yang namanya hasil terpisah tadi, terpisah antara ijab dan qabul. Terus tiba-tiba langsung saya beli, putus tadi, maka harus mengulang. Hasil itu di situ. Beda dengan yang satu majelis akad. Kalau satu majelis akad dia benar-benar keluar. Kalau ini dia nggak keluar dari majelis, cuma terputus dengan adanya komunikasi yang lain. Pasti. Termasuk dalam konteks kita WA, kita terputus tuh, begitu pindah WA yang lain itu pasti lah jatuhnya. Ya, besok kan harus lama betul, karena besok baru dibahas. Masa kita tungguin terus. Iya, nanti ulang lagi dia. Maka ulang lagi. Ketika dia respon cepat-cepat sudah langsung saya gimana Ya, saya beli. supaya tidak terjadi pasif. Iya. Itu kalau kita mau tertib ya, memang ribet. Kalau kita tertib itu memang agak ribet. Tapi disitulah kita diajarkan dalam bermuamalah oleh Rasul itu seperti itu. Nah, yang keempat adalah sama atau saling mendengar. Sampai nanti yang satu dibilang 100, terus dia tidak mendengar apa yang disampaikan itu. Jadi mirip dengan muafik tadi.
Nah ini rukun jual beli. Nah yang sekarang yang kita dalami pasti di mahalul akad atau makut alaihinya, objek akad ini harus kita lihat. Nah, cuman malam ini, kalau kemarin kan sudah kita bahas kemarin, yang kemarin malam ini khusus kita membahas yang di poin 7-nya saja, yaitu bukan barang ribawi. Berarti kan kalau kredit itu semua dibolehkan sesuai dengan syarat ini, hanya ada satu yang tidak dibolehkan, yaitu barang ribawi. Nah, di sini disampaikan bukan barang ribawi. Berarti barang ribawi itu tidak boleh dikreditkan. Hukum asalnya seperti itu. Kita harus lihat dulu nih supaya kita bisa paham, bisa tahu jenis-jenis barang di dalam Islam itu seperti apa. Kemarin juga sudah sering kita spill jenis-jenis barangnya. Yang pertama itu barang manusia, yang kedua barang kimia, dan yang ketiga itu adalah barang ribawi. Ini tiga barang ini perlakuan hukumnya nanti akan berbeda-beda tergantung dari jenis barangnya dan nanti konteks barangnya ada atau tidak. Kemudian nanti kita menempatkannya itu di akad yang mana. Urutannya itu nanti gitu. Setiap ada transaksi, makanya ada di grup itu kan, lihat dulu barangnya apa nih. Tahu barangnya, kemudian ada apa enggak nih. Setelah itu baru kita bisa, oh ini jatuhnya di akad ini. Jadi kita perlu membuat alurnya itu supaya bisa tahu nanti hukumnya jatuhnya kemana. Barang misliah, ini barang yang memang ada padanannya di hampir berbagai pasar atau toko. Artinya bentuknya ya kurang lebih pasti sama seperti itu. Cuma memang tidak bisa sama persis. Makanya padanan. Dan ciri untuk membelinya itu pasti kita nanya itu atau tujuannya menanya berdasarkan timbangannya, berdasarkan takarannya, atau berdasarkan hitungannya, berapa kilo, berapa liter, kemudian apalagi istilahnya itu banyak macam dia disebutkan di dalam pasar lalu biasanya untuk transaksi barang-barang misliah. Kalau barang misliah itu juga tidak perlu harus dideskripsikan secara detail. Contoh kayak beras, tidak mungkin tuh kita mau detailkan secara deskripsi. Kita cukup mengetahui ini adalah jenis beras harga bani, kan kayak gitu. Kemudian ditanya paling sama penjual mau berapa kilo, sudah tidak perlu dideskripsikan. Berbeda dengan barang-barang kimia yang memang harus dideskripsikan karena jenisnya itu pasti tidak akan berbeda-beda. Tapi kalau misliah jenisnya itu mirip sudah. Beras tuh yang bentuknya begitu, minyak goreng juga begitu. Itu ciri-ciri dari barang misliah. Pokoknya kalau sudah ada tawar-menawar, nanya sudah berapa liter, berapa kilo, nah itu sudah menandakan barang misliah. Ini contohnya ya, kelihatan contoh-contohnya. Termasuk kalau yang dihitung itu bagaimana ya, kayak telur atau buah-buahan itu, buah itu termasuk dalam barang misliah itu seperti itu. Hitungnya dia ini. Mana setelah dihitung biasanya ada juga yang dia timbang. Kemudian barang kimia ini memang yang di pasar itu tidak ada padanannya. Pasti dia akan berbeda-beda jenisnya. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat berkaitan dengan contoh barang-barang kayak handphone, mobil yang memang diproduksi pabrik secara serentak dengan jenis bentuknya sama. Nah itu bisa kategori barang misliah. Tapi kalau sudah jatuhnya second, itu masuk dalam barang kimia. Karena nanti dia harus dideskripsikan lagi dengan jelas. Nah, ini juga untuk barang ini tidak perlu ditakar betul atau ditimbang. Contohnya itu kan kayak rumah tuh, dideskripsikan harus detail.
ukurannya berapa, terus tipenya berapa, lantai berapa, kamarnya berapa, makanya harus didiskusikan dengan jelas. Nah, itu ada perbedaan-perbedaannya ya, termasuk di dalam makanya yang tadi saya katakan tadi ada perbedaan kalau seperti barang-barang baru, laptop, handphone, mobil, ada yang masukkan dalam mesin, ada yang kimia. Nah, contohnya ini beberapa, termasuk seperti kemarin hewan tunggangan. Ketika Pak Rudi nanyain barang pesan hewan kurban, tapi kita tidak melihat barangnya, apakah itu boleh itu makbul? Bahkan belum serah terima. Maka kita lihat dia barang apa dulu. Hewan tunggangan masuk dalam kategori kimia. Tapi kalau sudah hewan tunggangannya sudah disembelih, terus dalam bentuk daging, jatuhnya berubah menjadi barang kimia. Karena memang barangnya itu ditakar, dihitung atau ditimbang. Kecil di sini. Yang ketiga adalah barang ribawi yang memang terikat dengan ketentuan hukum riba. Ini yang membedakan barang ribawi ini agak khusus perlakuannya, karena tidak semua barang, walaupun ada yang contohnya itu dia menyamakan dengan jenis barang lain. Karena di dalam barang ribawi ini kan kategori barang ribawi dijelaskan di dalam hadis itu cuma 4 jenis makanan: kurma, jawur, gandum, dan garam. 4 aja. Tapi ada yang istilahnya itu dia menyamakan dengan makanan pokok lain, itu masuk dalam barang ribawi. Tapi kalau kita tetap melihatnya itu barang ribawi, apa yang dikatakan Rasul yang 6 ya itu aja. Sedangkan yang lain masuk kategori isinya, makanan pokok yang lain itu. Ini contohnya yang 6 ini. Tapi terkhusus uang kertas itu menjadi istilahnya ilah atau adanya disamakan atau dikiaskan dengan emas dan perak. Kenapa? Karena ini menjadi mata uang itu disamakan dengan emas dan perak sama seperti dinar dan dirham. Itu yang membuat uang kertas itu masuk kategori di situ, karena dulu perlakuan dinar dan dirham itu juga termasuk dalam barang ribawi, sehingga uang kertas itu masuk dalam barang ribawi. Berdasarkan apa? Berdasarkan uang kertas ini sebagai alat tukar. Itu yang pertama. Alat tukarnya itu sama seperti dinar dan dirham. Kemudian uang kertas ini juga dijadikan sebagai standar penentuan harga. Jadi samanya dengan apa yang istilahnya sebagai alat tukar, sehingga uang itu dikiaskan dengan emas sama perak. Jadi 7 di sini contoh barang itu. Apa dalil-dalil barang ribawi itu, sehingga kenapa 6 tadi plus 1 itu masuk kategori barang ribawi. Jadi yang pertama adalah dalil dari hadis riwayat Muslim, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'iz zahabi biz zahabi wal fiddati bil fiddati wal burri bil burri was sa'iri bis sa'iri wat tamri bil tamri wal milhi bil milhi illa sawa'an bis sawa'in ainan bi ainin faman zada wa zadada faqad arrama dan masuk ma'akhudhu. Jadi aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anbai zahabi bizahabi, melarang jual beli emas dengan emas.
Ini sering yang terjadi di jual beli emas dengan emas itu, Terlambat. kayak tukar tambang, upgrade emas itu, Iya benar. cincin lama kemudian di upgrade. Walaupun kadarnya sama-sama 24 karat, tapi karena mau upgrade sehingga dia nambah uang. Iya. Pasti kan gitu tuh, Iya. nggak mungkin murah, Iya. Harus nambah. pasti nambah. Kalaupun kurang juga ya sama aja, masuk dalam riba. Itu jual beli emas dengan emas itu maksudnya seperti itu. Jual di sini dikatakan jual beli, di hadis lain malah dikatakan menukar. Ah, Kemudian zahabi bizahabi wal fiddati bil fiddati, perak dengan perak sama seperti tadi, menukar perak sama perak. Wal burri bil burri atau bur itu gandum, wasairi bisairi kayak jual, terus tamri bitamri atau kurma dengan kurma. Kemudian wabili garam dengan garam. Ini kurma ini pernah terjadi ketika di sahabat Rasul yang menukar kurma yang kualitas bagus dengan kualitas yang buruk. Nah, itu dilihat oleh Rasul, ditegur, kalian sedang melakukan riba. Proteslah sahabat, rugi dong saya. Saya ini kurma, taruhlah kurma baik mahal, jual. Itu yang paling mahal udah. Terus yang satu bawa kurma yang biasa, masa ditukar dengan berat yang sama, takarannya ya harus sama kan? Kecuali kan dikatakan di situ bila sawan disawain, ainan di ainin, kecuali sama dan sepadan. Berarti harus sama, wah rugi dong saya. Dia dapat yang bagus, saya dapat yang buruk. Apa yang diajarkan Rasul? Makanya supaya tidak terjadi riba, ya jual dulu kurma yang mahalmu, setelah itu kamu belikan kurma yang biasa. Jadi jangan menukar sama kurma dengan kurma, yang itu sedang melakukan riba. Makanya dikatakan di sini tidak salah disalahin, ainan di ainin, dan itu harus kontan, tidak boleh kredit. Kemudian dari yang lain dikatakan juga, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam az-zahabu biz-zahabi tibruhu wa ainuhu wal wasnan bi wasnin wa fiddatu bil fiddati tibruhu ainuhu wasnan bi wasnin wa milku bi milhi wa tamru bi tamri wa buru bil buri wa sairu bi sairi sawaan bi sawain mislan bi mislin paman zada wa zada tahun arba. Emas dengan emas, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Berarti kan mau itu dia satunya itu 24 karat, yang lainnya 22, tapi timbangannya harus sama. Termasuk perak, termasuk dalam kurma, garam, semuanya harus dengan takaran yang sama. Sering yang kita sering dengar ini dari dalil-dalil atau hadis-hadis Rasulullah, nanti kita lihat lagi. Mislan bi mislin, sawaan bi sawain, ainan bi ainin, yada bi yadin. Nah, ini kita harus lihat ini perbedaannya di mana nih di antara itu. Malah ada yang selain itu lagi kali dua kali lain. Ada nanti dalil di sini saya tunjukkan. Ini nanti kita biar bisa tahu. Nah ini dalil yang lain di hadis riwayat Muslim, az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri was-saru bis-sairi wa tamru bil-tamri wa milku bil-milki mislan bi misli sawaan misalnya. Iada biadin, iada biadin harus kontan. Faizah talafas hazilah naf pada yang bebas itu bisa kata iada biadin. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah di hadis ini. Menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, juawut dengan juawut,
kurma dengan kurma, garam dengan garam yang sejenis harus sama takarannya. Dari beberapa hadis tadi yang disampaikan itu selalu 6 jenis barang. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa barang ribawi itu hanya pada 6 jenis barang. Dan dalil itu sudah 3 dalil ini sudah memperkuat, sehingga banyak atau jumhur ulama itu lebih melihat kepada dari dalil ini yang menyatakan bahwa barang ribawi itu hanya 6. Nanti di mana konteks mata uang itu dilihat dari yang lain itu yang menyatakan tentang maksudnya dalam barang ribawi. Apa yang tadi dikatakan mislan bimislim, sama takarannya ainan biainin, sama dan sejenis. Mislan bimislim sama dan sejenis. Nah, di mana perbedaannya mislan dengan sawaan? Mislan bimislim artinya sama dalam bentuk jenisnya, jadi dalam bentuk kuantitas. Jenisnya maksudnya emas dengan emas. Kalau sawaan bisawain itu dalam bentuk takarannya, beratnya. Nah, itu yang membedakan Islam dengan sawaan bisawain. Ainan biainin sama yadan biyadin itu dalam konteksnya pembayarannya itu kontan, yadan biyadin itu tangan ke tangan. Itu dari istilah. Jadi saling menguatkan di antara penyebutan bahasa ini. Nah, ini yang dikatakan dalil yang berkaitan dengan mata uang salah satunya. Ada sahabat Talha bin Ubaidillah di Mekah itu membawa 100 dinar. Nah, 100 dinar ini dia mau tukar ke dirham. Jadi bawa emas dinar untuk ditukar ke dirham. Nah, sama Talha dia mengambil uang emas tersebut dan mulai dia lihat itu. Ya sudah, dia bilang tunggu ya, saya suruh orang saya atau bendaharanya untuk mengambil uangnya. Terjadilah penundaan di situ karena emasnya atau dinarnya sudah dipegang. Dilihat oleh Umar. Mendengar hal itu langsung Umar berkata, demi Allah, dia sedang melakukan atau berpisah, maka ini akan mengandung riba. Jadi tunggu saja dulu uangnya datang baru kalian melakukan transaksi supaya tidak ketemu. Ini berdasarkan apa yang dikatakan Rasulullah, az-zahabu bil fiddati riba illa ha'a. Menjual emas dengan perak ini yang dikatakan adalah di sini dirhamnya, peraknya di sini itu mengandung riba kecuali kontan. Ini yang berkias bolehnya mata uang itu termasuk dalam barang ribawi. Kemudian juga di dalam hadis yang lain di wazahaba bil fiddati kaifasitun yadan biyadin, jualah emas dan perak sesuka kalian tapi dengan syarat harus kontan. Ini yang menjadikan dalil bahwa barang ribawi itu tidak boleh kredit. Jadi kan ada 6 tuh, kayak tadi az-zahabu, fiddati, Uang kertasnya kayak termasuk uang kertas, emas, perak, termasuk uang kertas tadi yang masuk dikiaskan dalam mata uang tadi. Gandum, jawut, dan kurma. Ini 6. Jika barang ribawi yang sejenis ditukarkan harus sama dan setimbang. Jika uang kertas nilainya harus 100.000 dengan pecahan itu harus sama.
sama kualitasnya itu bukan berarti lecek-leceknya juga harus sama. Maksudnya nilainya itu adalah nilainya harus sama. Sering ini kalau lebaran. Lebaran itu sadar tidak sadar sedang melakukan uang 100 kembalinya 95 tukar uang 5 ribuan. Nah itu sama dengan melakukan transaksi riba karena tidak Muslim sama tidak sama dan sepadan. Kalau tidak sejenis maka boleh asal dilakukan suka sama suka. Faizah dalam hazilan apa baik inflasi itu bisa karena tiada niat. Jika berbeda jenisnya maka jualah sesukamu asal dengan cara kontan. Itu syaratnya harus kontak, tidak boleh dikritik dan harus tangan atau ada istilah itu HA wa HA. Kalau orang Jawa itu apa yang nyampe itu selalu yang pertegas tidak boleh kreditnya di sini, Tidak boleh main. konteksnya online itu kan berarti tidak bisa kan karena tidak langsung. Ternyata dari barang riba ini ada pengecualiannya. Tadi katanya dari dalil semua yang dihadirkan tidak boleh kredit. Nah, tapi Rasul mengecualikan dari beberapa barang riba. Jadi kalau pengecualian itu kan bukan berlaku untuk semua. Contoh di sini semua yang ada di ruangan ini tidak boleh makan. Itu dalil umumnya kan kayak gitu tadi. Barang ribawi semuanya tidak boleh dikredit, harus kontan. Umumnya begitu sama. Di sini semua tidak boleh makan kecuali yang dalam kondisi sakit. Contoh juga, berarti kan pengecualian hanya berlaku kepada yang kondisi sakit. Nah, begitu pun barang ribawi tadi. Semua barang ribawi itu tidak boleh dikredit dan harus kontan. Tapi dikecualikan oleh Rasul. Berarti pengecualian itu ada yang dibolehkan, ada yang memang sama sekali tidak boleh. Itu pengecualiannya itu begitu. Ini berdasarkan dari kaidah usul fikih. Dalilul am ya baqa ala umumihi malam yalid dalilul taksis. Dalil umum tetap pada keumumannya. Yang kayak tadi itu semua tadi tidak boleh kredit. Nah, itu tetap pada keumumannya dalil umum. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan, mungkin mengkhususkan kepada poin-poin tertentu saja. Apa itu? Nah, emas dan perak tidak dapat diperjualbelikan secara kredit mutlak. Nanti berlakunya dari umum tadi itu hanya kepada emas dan perak. Karena di dalil yang lain mengecualikan dari 4 jenis barang ribawi atau yang makanan. Ternyata makanan boleh kecuali emas dan perak. Yang lainnya boleh dikreditkan dengan syarat yang pertama adalah dijual dengan akad salam. Tapi kalau sudah pakai akad salam tidak boleh kredit, harus bayar cash. Tapi bisa online. Berarti kan kalau dijual dengan akad salam kan barangnya berarti belum ada, nih. Saya pesan contoh kurma, tapi saya penjualnya banyak pasaril belum punya kurmanya. Nah, itu boleh, tapi tidak boleh kredit. Saya harus bayar cash dengan akad salam. Nanti boleh kan membeli barang yang belum ada barangnya dan saya melakukan secara online. Melakukan secara online. Kita tidak di dalam kota yang sama. Itu dengan akad salam. Tapi tidak boleh kredit. Yang kedua, boleh kredit, tapi boleh juga online.
Cuman barangnya harus ada dulu dipegang oleh penjual. Tidak boleh menjual dia kalau dalam posisi mau kreditkan barangnya, tapi dia belum pegang barang. Nanti tidak boleh. Nanti harus punya dulu barangnya, baru boleh dikreditkan. Boleh juga online, tapi syaratnya harus ada jaminan. Kalau yang ketiga, boleh juga kredit, boleh online, bahkan tidak perlu harus ada jaminan. Cuman syaratnya sudah saling percaya atau saling mengenal. Nanti kan sudah langganan. Ternyata ini semua dibolehkan. Nah, apa menjadi kebolehan itu? Nah, itu berdasarkan dalil-dalil pengacuannya. Yang ini boleh pesan, boleh jual, maksudnya boleh pesan ini boleh dengan akad salam tadi. Boleh kita online, tapi harus cash. Nah, ini berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau mengatakan bahwa Nabi datang ke Madinah dan mereka mensalak buah 1 dan 2 tahun. Nah, ini kan berarti pembayarannya tuh menunda. Artinya pengiriman barangnya itu, karena buahnya ini belum ada, menunggu 1 atau 2 tahun lagi. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan, siapa saja yang melakukan salaf, maka hendaklah dia mensalaf pada tanggal yang jelas dan timbangan yang jelas, hingga tempo yang jelas pula. Man aslafa fi tamrin fal yusrif fi kailin ma'lumin wa wasdin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Pokoknya siapa saja yang salaf, salaf itu dalam artian yang menghutang, menunda kurmanya, tapi kurmanya belum ada, maka dia harus menjelaskan takarannya, timbangannya juga harus jelas, temponya jelas, berarti ini harus membayarnya juga harus jelas di depan. Ini yang membolehkan, boleh dengan akad salam dan boleh online, tapi tidak boleh kredit. Terhadap apa? Terhadap kurma tadi, karena di sini dikatakan fitamrin fal yusrif fi kailin ma'lum. Fitamrin kan berarti mensalaf kurmanya. Kemudian dari hadis yang lain juga dikatakan kami mensalaf. Mensalaf itu memesan akad salam pada masa Rasulullah. Jadi Abu Bakar dan Umar terhadap apa? Gandum, jawud, kurma. Ini barang ribawi semua, kecuali kismis. Nah, 4 barang ini dia memesan dengan cara akad apa? Akad salam. Salam itu artinya barang yang belum ada, tapi dia membayar cash duluan kepada kaum yang mereka tidak memilikinya. Kaum yang tidak memilikinya ini dalam artian dia tidak punya barang. Itu yang menjadikan boleh dengan akad salam terhadap perlakuan barang ribawi yang berkategori makanan tadi. Karena di sini dikatakan gandum, jawud, kurma. Kemudian boleh kredit, boleh online, tapi wajib ada barang jaminan. Ini berdasarkan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istahol min yahudiyin ta'aman ila ajalin wa khanahu bil-ahlahu min hadid. Ini yang seperti yang disampaikan hadis yang sebelumnya, bahwa Rasul itu pernah memesan makanan kepada orang Yahudi, dan di riwayat yang lain makanannya itu ada yang mengatakan gandum. Jadi gandum masuk kategori barang ribawi, dan Rasulullah memesan makanan itu dengan cara tempo. Nanti kan boleh tuh kredit, cuma dia mengajukan bagi besinya. Ini yang membolehkan bahwa makanan jenis barang ribawi tadi boleh dikredit, tapi harus ada jaminan. Ini dalil pengecualian. Kemudian boleh kredit, boleh online, tapi tidak wajib ada barang jaminan. Nah, apa dalilnya?
Dalilnya itu ada di Al-Baqarah 283. Wa in kuntum ala safari walam tajidu katiban fa'ihanu mahmudan. Fa'ilman minabatukum ba'dun fa'aliman tiganti tuguna amanatu wa yatakillah. Jika kamu berjualan dan dalam perjalanan bermuamalah tidak secara tunai, maka hendaklah ada barang tabungan yang dipegang. Tapi kalau tidak ada, tapi kamu sudah saling mempercayai antara sebagian satu dengan yang lain, maka hendaklah menunaikan amanah tadi. Ini yang membolehkan, berarti tidak perlu barang jaminan, boleh selama sudah saling amanah tadi. Dan kalau kita mau berikan amanah itu kan kepada pelanggan setia aja kan, nggak mungkin kepada orang baru kita tidak meminta jaminan, karena kan kita belum tahu kepastian dia kan. Jadi kan boleh ini tanpa barang jaminan selama yang kita lihat ini amanah. Ini pengecualian tadi. Terus konteksnya bagaimana dengan jual beli kredit dengan dua harga? Contoh seperti ini, jika ditawarkan barang ini harganya 100.000, kalau di kredit 110, ini 100 cashnya, kredit 110, itu bedanya kan di situ. Hukumnya itu bisa sah, bisa tidak sah. Di mana perbedaannya nanti? Tergantung ketika ijabah. Jika dijawab baik saya setuju atau baik saya beli, maka ini bisa tidak sah. Kenapa? Karena dia belum menentukan dia mau beli yang cash saya kredit. Baik saya setuju saya beli. Nah hasilnya dia tentukan nih mau yang kredit kah, mau yang cash. Nah sehingga dia menentukan jual beli dalam dua harga tadi itu. Ini yang membuat tidak sah untuk disisi. Baik saya beli Kredit. maka harus menentukan itu dipilih salah satunya. Tapi kalau dia katakan saya terima yang kredit 1 bulan dengan harga 110, nah inilah yang menjadi sah karena dia menentukan satu harga di situ, bukan kepada dua harga yang tadi. Ini dilihat dari hadis Rasulullah. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ansab soda ini fesokotin wahidatin. Rasulullah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. Makanya kalau kita baik saya beli, nah itu kita sedang melakukan dua kesepakatan yang disampaikan tadi, tapi kita tidak menyampaikan yang mana yang menjadi. Itu berikan dua kesepakatan dalam satu kesepakatan dalam akad. Itu yang merupakan larangan. Perubahan harga dalam kredit tadi, jika telah disepakati secara kredit sebulan dengan 110, ketika jatuh tempo belum bisa membayar, kemudian disepakati ditangguhkan lagi. Ini 110 ya kreditnya. Kemudian pada waktu jatuh tempo ditangguhkan lagi, dikasih waktu untuk mundur, ya sudah kasih mundur, tapi minta tambahan. Nah, ini masuk dalam kategori riba. Karena di sini salah satunya juga melanggar dari dua kesepakatan atau dua jual beli yang hadisnya itu ada di dalam hadis Rasulullah. Nah Rasulullah SAW anbari ayat ini di bayat melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Yang jual beli awal itu sudah disepakati 110, ternyata ditangguhkan lagi menjadi 120 karena ada keterlambatan. Itu satu larangan. Kemudian yang kedua masuk dalam kategori konteks adanya riba. Kenapa? Karena dikatakan man ba'a bi bayain ini falahu au rasulullah au riba. Ini yang membuat kenapa kalau ada denda kemudian ditambah menjadi riba, ini hadisnya.
manbaa dibayarkan ini palsu atau taslimah atau siapa saja yang menjual dua jual beli, maksudnya dua jual beli ya kayak tadi, sudah kreditnya 110, ada penunggakan dikasih tempo tapi dia suruh nambah atau dendanya tadi. Nah ini yang hadisnya yang dikatakan harus yang lebih rendah, berarti kembalikan ke harga yang sebelumnya, tidak boleh ada tambahan. Kalau enggak masuk harga riba. Ini hadis penguatnya di sini. Terus bagaimana solusinya jika terjadi kasus tersebut? Ya tetap tidak boleh mengambil harga tertinggi tadi, tetap ada harga terendah. Tidak masuk dalam riba. Terakhir kita membahas tentang inah yang selama ini kita tidak sering dengar. Istilah inah ini apa sih? Contoh ini misal seorang sebenarnya inah ini konteksnya mengakal-akalin aja. Jadi contohnya nih saya atau mau pinjam uang ke Pak Saril, saya pinjam uang 10 juta, nanti saya balikin deh 12 juta. Kalau sudah saya cicil 12 bulan lah, jadi 1 juta sebulan. Udah boleh ya, itu riba itu. Kalau kamu ngasih kembali 12 juta, 2 jutanya masuk dalam kategori riba. Ini aja sudah. Ini saya punya motor, saya kenawarin motor ini saya dijual ke saya. Ini contohnya, menjual kredit saya dijual ke saya seharga 12 juta. Kamu kredit saja setiap bulan 1 juta. Ya kan? Oke, saya ambil motornya karena saya cicil nanti setiap bulan 1 juta selama 1 tahun, kembalinya 12 juta. Terus saya sudah dapat motor, saya jual lagi ke Pak Saril. Saya jual ini 10 juta cash sama Pak Saril, diambil, dia kasih uangnya 10 juta. Intinya itu saya butuh uang 10 juta. Nah itu mengakalinya kan dia gitu itu. Saya mau pinjam uang 10 juta riba, maka harus lakukan jual beli aja supaya tidak riba. Cuma mau akali syariat, mengakali itu dengan cara beli kredit motor, yang penting ada wujud motor, kendaraan atau bentuk barang. Kredit 10-12 juta, nanti saya jual lagi 10 juta. Dapat sudah saya 10 juta, nanti setiap bulan saya nyicil 1 juta yang transaksi di awal tadi itu kredit sebanyak 12 juta. Dan bulan saya cicil. Nah, tapi kan saya sudah dapat uang 10 juta. Nah, inah itu seperti itu contohnya. Ini saya ringkas saja yang maksud saya jelaskan di sini. Tergambar kan konteks inah itu bagaimana? Artinya dalam artian intinya transaksi inah itu adalah saya butuh uang, tapi karena ada tambahan tidak boleh, maka diakali dengan jual beli. Nanti jual belinya itu bolak-balik. Jual dulu ke saya kredit, habis itu saya jual lagi cash supaya saya dapat uang cashnya. Nanti baru saya cicil 2 bulan. Inah itu seperti itu. Itu hukumnya. Jadi jangan sampai nanti kita mau mencoba menyiasatin syariat dengan cara transaksi ini. Ini pernah terjadi karena berdasarkan dalil ini. Rasulullah sampai menyebutkan di situ, jika manusia bakhil dengan dinar dan dirham, dinar dan dirham itu maksudnya kikir lah, sama berjual beli secara al-inah. Nah, itu disebutkan di sini. Di sini al-bayi. Nah, itu yang tidak yang melarang dalam jual beli inah itu di situ.
karena Allah akan mengangkat kehinaan dari mereka hingga mereka kembali kepada Tuhan mereka. Ini yang membuat larangan hina itu seperti itu. Nah, ini beberapa penjelasan dari jual beli kredit di pembahasan pekan ini. Jadi kita sudah paham nih, dalam jual beli kredit rukun dan syaratnya itu kurang lebih sama seperti jual beli cash. Perbedaannya ada perlakuan khusus terhadap barang ribawi. Barang ribawi itu secara umum hukumnya itu tidak boleh dikredit dan harus kontan. Namun ada pengecualian kepada 4 barang ribawi, yaitu makanan tadi. Dilihat dari dalil-dalil yang sudah kita paparkan. Nah, itu kita juga harus paham tentang jual beli kredit barang ribawinya, harus paham tentang 2 harga tadi. Ketika salah dalam berakad, yang mana nih, ambil cashnya atau kreditnya, maka ijab kabul yang memberikan peran itu dalam menentukan jual beli kredit. Sama transaksi inah. Transaksi inah itu yang disampaikan tadi, hati-hati dalam melakukan transaksi. Nah, insya Allah baru pekan depan kita akan membahas temanya itu, yaitu hukum jual beli pesanan. Itu yang pekan depan akan kita bahas. Oke, mungkin cukup di malam ini, pas 1 jam dalam pembahasan materi jual beli kredit. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan nanti ditanyakan. Kita tutup terlebih dulu kajian malam ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.